kasih-Mu oh Tuhan, ku ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajari kami tetap setia melayani Tuhan. Ajari kami tetap hidup di dalam kasih Kristus dalam hidup kami. Biar kami Tuhan Kau sempurnakan dari hari ke hari dalam seluruh hidup kami. Biar hari sama seperti Kristus dalam sifat dan karakter kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba dalam firman rema dan kekuatan baru dalam hidup kami. Orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Mereka mengalami Kristus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar hamba firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, nantikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema kesempurnaan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus yang sempurna, tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Yesus Kristus. Manusia itu adalah terbatas dan tidak sempurna. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup, yang sempurna selama-lamanya. Tidak ada noda, tidak ada cacat celah,
dan tidak ada dosa dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus meneladani Yesus Kristus yang sempurna, sehingga kita makin hari makin disempurnakan dari hari ke hari dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita ini. Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam hidup kita masing-masing dimanapun kita berada, sehingga apa yang kita kerjakan dan dilakukan semuanya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saya akan bacakan dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Matius pasal yang ke-58 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Firman Tuhan mengatakan kita harus sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna, bahkan sama seperti Yesus Kristus sempurna. Kita harus sempurnakan dari hari ke hari dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam perkataan, perbuatan, sikap kita, dimanapun kita berada. Kata sempurna itu dalam bahasa Ibrani dikatakan tamin. Artinya apa? Selalu mencapai kesempurnaan yang lengkap. Bahkan dikatakan tidak bercacat celah dan tidak bisa dipersalahkan. Bahkan juga dalam bahasa Yunani, dalam Perjanjian Baru, kata sempurna itu adalah teletheos, teleios, yang artinya apa? Yang artinya menjadi orang yang dewasa, yang matang, yang mencapai sampai akhir hidupnya, bahkan memiliki target orang yang dewasa, yang matang. Jadi ini, mari kita memiliki kesempurnaan di dalam Yesus. Hanya dalam Yesus Kristus kita sempurna, tidak ada yang lain. Miliki kesempurnaan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus supaya kita disempurnakan dari hari ke hari, mari kita siap diproses oleh Tuhan, siap dibentuk, siap kita diproses Tuhan. Proses itu memang tidak enak, dan setiap proses-proses Tuhan, pembentukan Tuhan dalam hidup kita itu harus kita jalani dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Segala proses dalam pembentukan Tuhan itu kita dibentuk seperti tanah liat di tanah penjunan. Proses pembentukan itu memang tidak enak, tidak mulus, dan kita harus siap diproses oleh Tuhan. Lewat waktu, tenaga, lewat kesetiaan kita, lewat pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa disempurnakan dari hari ke hari. Jadi kita disempurnakan dalam proses kesempurnaan itu, dalam sikap dan perbuatan kita. Sehingga kita kadang seperti tanah liat, tanah penjunan, seperti itulah hidup kita diproses oleh Tuhan. Katakan bahwa firman Tuhan itu memproses hidup kita dalam hidup ini, sehingga kita makin hari makin sama seperti Kristus, makin hari makin segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu proses Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak langsung sempurna dalam perkataan dan perbuatan kita, dalam hidup kita masing-masing, dimanapun kita berada. Tapi ada proses Tuhan dalam hidup kita, dalam pertobatan kita, dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita, diproses oleh Tuhan. Baik dalam masalah persoalan dalam hidup ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita dibentuk, kadang pembentukan itu menyakitkan. Kita kalau dibentuk itu bisa dijemur, seperti tanah liat itu dijemur, dipukul, dibakar, begitu ya. Sehingga dibentuk sesuai dengan penjunannya, diproses, dibanting, dipukul, dicopot, dicabut lagi, gitu ya. Ini prosesnya Tuhan. Jadi kita diproses, dibersihkan seperti kita membersihkan tanaman atau pohon yang kita tanam. Kita rumput dibersihkan, bahkan ranting-rantingnya yang tidak berbuah dipotong, bahkan dibersihkan, dipupuk. Nah, seperti itulah kita itu dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, ingin instan, ya, dalam proses hidup ini langsung instan, maka dia akan cepat sombong dan merasa diri hebat dan merasa diri mampu. Kita harus dibentuk, siap diproses oleh Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Pembentukan itu memang harus kita jalani dengan senang hati, dengan sukacita. Sehingga kita makin hari makin dibentuk oleh Tuhan, semakin indah di mata Tuhan, semakin indah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan seperti pas bunga yang dibentuk oleh yang pembuatnya, maka dia dibentuk di proses dan makin indah dan ditaruh di atas meja dan indah. Begitu. Mari kita dibentuk. Maka juga sebagai hamba Tuhan, sekolah teologi, masuk sekolah teologi, penting sekali itu masuk asrama supaya dibentuk dalam proses dan karakter, dalam sifat dan seluruh hidupnya. Saya dulu sebelum hamba Tuhan, saya sekolah teologi dan kita masuk di asrama, dibentuk di asrama dalam sikap dan pergaulan dan karakter, dalam perbuatan, dalam seluruh, yaitu kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek dibentuk di sana supaya kita makin hari makin disempurnakan oleh Tuhan dalam panggilan ini. Mari kita siap dibentuk oleh Tuhan, siap diproses oleh Tuhan, sekalipun itu menyakitkan. Jangan pernah kita berkata, Tuhan terlalu berat proses ini, terlalu besar proses ini, terlalu berat, yaitu pergumulan ini, dalam proses ini saya tidak tahan lagi. Jangan saudara, karena proses Tuhan itu indah pada waktunya, dan ketika Tuhan proses kita, maka proses itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita, bukan melebihi kekuatan kita. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Kejadian tentang Yusuf, diproses oleh Tuhan luar biasa. Dia diproses oleh Tuhan lewat mimpi yang Tuhan berikan wahyu buat dia. Dia diproses lewat kakak-kakaknya, bahkan dia dibenci oleh kakaknya lewat firman Tuhan itu karena kebenaran. Bahkan juga dia ingin dibunuh, bahkan dijatuhkan kepada sumur, dan tidak itu dijual. Itu proses Tuhan dalam dirinya. Setelah itu dia di tempat Firaun, bahkan difitnah oleh istri Firaun dan dimasukkan ke dalam penjara. Tidak hanya itu, penjara dia diangkat oleh Tuhan dalam proses itu karena dia tetap siap menerima proses, tidak menyerah akan proses untuk dibentuk oleh Tuhan indah pada waktunya. Dan apa yang terjadi? Dia angkat Tuhan menjadi perdana menteri kedua di Mesir setelah Firaun. Inilah proses Tuhan. Kita jangan pernah menyalahkan dalam setiap proses Tuhan. Itu dibentuk oleh Tuhan supaya kita makin indah, makin disempurnakan dari hari ke hari di dalam seluruh hidup kita. Mari kita siap dibentuk di proses Tuhan. Dan kita diproses oleh Tuhan lewat apa? Dengan hidup di dalam kasih Kristus. Mari kita hidup terus di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus itu dikatakan dalam Kolose 3:14 menyempurnakan hidup kita. Dalam kasih Kristus kita disempurnakan dari hari ke hari. Mari kita memiliki kasih Kristus. Kasih agapao dalam bahasa Yunani. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang murni. Kasih yang tulus tanpa pamrih. Ini, kita harus mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat suku, ras, bahasa, kaum, dan bahasa. Jauhkan dari hidup kita sikap diskriminasi dalam seluruh hidup kita. Mari kita mengasihi semua orang dengan kasih Kristus. Di dalam kasih itulah kita saling mengampuni, saling melayani, saling berkorban, saling memberi dalam Tuhan. Kasih Kristus, mari, adalah hidup kita. Jadi ada 4 kasih. Kasih agapeo, kasih storge, kasih persaudaraan, kasih filia, kasih antara ayah dan ibu, kasih eros antara suami istri. Ini kita harus lakukan semuanya itu dengan kasih agapao, kasih Kristus itu, sehingga kita makin disempurnakan dari hari ke hari. Dalam kasih Kristus itulah kita itu melihat bahwa tidak melihat kelemahan dan kekurangan, tidak menuntut, tidak membalas dendam. Ini tidak. Tapi di dalam kasih Kristus itulah kita mampu melepaskan pengampunan, mampu melepaskan pengampunan bagi orang lain tanpa melihat yaitu dosa-dosanya, tanpa melihat kekurangan dan kelemahannya. Kita mampu
mengasihinya. Kita mampu memberikan pengampunan bagi dia. Jadi mengasihi itu bukan hanya memberi secara materi, tapi kita bisa mengampuninya, mengasihinya, bahkan tidak mengingat segala kesalahan, kekurangan orang lain. Ini tidak menghakiminya, tidak menudingnya, gitu ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ini di dalam kasih Kristus itulah kita saling mendukung, saling mendoakan, saling melengkapi, saling menyembuhkan, saling memberkati. Ini. Jadi mari memiliki Kristus. Bahkan kasih Kristus itu mampu mengasihi musuh sekalipun. Musuh sekalipun kita mampu kita kasih. Hanya dalam kasih Kristus itu ada. Tidak ada yang lain. Hanya dalam kasih Kristus. Bahkan dikatakan, Yesus mengatakan, setelah Yesus meninggal di bukit Golgota, kayu salib, Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Yesus mengasihi semua orang, bahkan musuh. Kita kasih, kita doakan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, jika ada orang menampar pipi kirimu, beri pipi kanan. Artinya apa itu? Tidak balas dendam. Jika ada menyuruh kau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Lakukan yang terbaik, yang ekselen bagi dia. Maka jika ada bara api dalam orang itu, maka akan lunuh. Mari kita mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, tidak mengingat kekurangan orang lain. Kasih Kristus telah menyempurnakan kita dalam seluruh karakter dan perbuatan kita, dalam seluruh sifat-sifat kita. Miliki Kristus dalam hidup kita, dalam hidup ini, dimanapun kita berada. Jangan sampai kasih tidak tulus, tidak ikhlas. Orang yang tidak tulus dan ikhlas itu tidak mengasihi dengan senang hati. Dia mengasihi dengan imbalan. Dia akan menuntut balasan. Dia akan mencari kesempatan di dalam kesempitan. Ini. Tapi kalau kita kasih tulus dan murni di hadapan Tuhan, kita akan melakukan dengan segenap hati kita. Baik dalam pengampunan bagi setiap orang yang melakukan kesalahan buat kita. Mari kita mengasihi dengan segenap hati kita. Orang yang tidak tulus, tidak dengan segenap hati, sama seorang pendeta ketika dia melayani pakai motor ke satu daerah, ternyata ketika mereka naik motor, tahu jalan yang beliau lewati ke satu daerah untuk melayani di sana banyak lubangnya, jalannya tidak bagus, tidak rata, harus hati-hati. Tiba-tiba ketika mereka naik motor dengan istrinya, tiba-tiba motornya jatuh dan terbelentang mereka ke aspal itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Hamba Tuhan itu jatuh dan istrinya juga jatuh. Dan dia cepat-cepat menolong. Siapa yang ditolong? Yaitu bukan istrinya yang ditolong, motornya yang ditolong. Akhirnya apa? Istrinya marah-marah. Kenapa kamu nggak tolong saya duluan? Kenapa motor itu kau tolong? Maka hamba Tuhan berkata, motor ini belum lunas, tapi kamu sudah lunas, aku bayar. Nah itu dia, kasihnya tidak tulus. Kalau orang yang tulus mengasihi dengan senang hati, dia akan mengasihi istrinya lebih dulu daripada yang lain. Dia akan tolong istrinya. Jangan saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Kasih yang mengampuni dengan tulus, dengan ikhlas dalam hidup kita, dengan motivasi yang benar dalam hidup kita. Ini. Jadi jika kita sebagai orang yang mengasihi Kristus, kita harus mampu mengasihi saudara kita. Kita mampu mengampuni saudara kita yang kita lihat. Enggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau tidak mengasihi sesama kita, saudara kita, famili kita, orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, 21-25 itu dikatakan di situ kita harus mengasihi dengan apa? Mengasihi Tuhan sesama kita dengan perkataan dan perbuatan kita, bukan hanya dengan perkataan. Mari kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan dalam hidup kita. Kasih itu, kasih agapau itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak mengasihi, karena dalam kasih Kristus kita disempurnakan dari kasih hari. Bagaimana kita disempurnakan oleh kasih Kristus itu?
oleh Yesus Kristus itu. Kita harus mengenakan karakter Kristus, sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Galatia 5:22-23. Karakter Kristus, sifat Kristus itu harus ada dalam diri kita. Harus lengket dalam hidup kita. Ada buah roh, buah pertobatan, buah kasih, buah pelayanan, jiwa harus kita tunjukkan dalam hidup kita. Karakter, sifat-sifat Kristus dalam perkataan dan perbuatan kita, dalam seluruh hidup kita. Karena apa? Karena kalau seorang tidak memiliki karakter seperti Kristus, dia akan membunuh seluruh keberhasilannya. Karena apa? Karakter itu, karakter sifat Kristus dalam hidup kita itu akan 50% akan membuat keberhasilan kita. Tapi kalau karakter kita bobrok, akan membunuh seluruh keberhasilan kita. Skill cuma 10%, keahlian 10%, pengetahuan 10%. Ini, jadi itu pengalaman juga 10%, relasi 20%. Yang paling tinggi adalah karakter kita, sifat kita. Mari kita berubah, mari berubah dalam sifat-sifat karakter kita yang tidak benar. Dulu kita melakukan yang tidak benar, dulu kita hidup dalam dosa, hidup di dalam keinginan duniawi, keinginan mata, kesombongan, keangkuhan hidup. Yang kita tinggalkan semua itu. Mari kita belajar mengikuti karakter Kristus, sifat Kristus, hidup dalam kasih, dalam penguasaan diri, hidup di dalam kelembutan, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam kesabaran, kemurahan. Ini kasih Kristus, ada 9 buah roh. Ini harus ada lengket dalam diri kita, dalam seluruh hidup kita. Karakter Kristus itu akan menentukan seluruh keberhasilan kita, kesuksesan kita. Mari kita memiliki karakter Kristus, sifat-sifat Kristus dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang. Karakter Kristus itu dibentuk lewat seluruh perbuatan kita. Bahkan firman Tuhan akan membentuk kita sehingga kita makin hari makin disempurnakan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat sifat-sifat dan karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Bahkan mari kita hidup di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim, maka kita akan disempurnakan dari hari ke hari. Tingkatkan doa kita, tingkatkan membaca firman Tuhan, tingkatkan kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, tingkatkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan disempurnakan. Bahkan seluruh hidup kita akan dituntun oleh Tuhan, makin hari makin segambar dan serupa dengan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, penurut firman Tuhan dalam hidup kita, tanpa alasan apapun, tanpa berdalih apapun. Kita harus melakukan kebenaran firman Allah. Jadi kita berkata masih daging ini, masih hidup dunia ini, jangan, itu intimidasi iblis supaya kita jangan melakukan kehendak Tuhan, supaya kita jangan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita belajar terus menerus. Orang yang sempurna itu dalam Tuhan belum tentu dia tidak sejatuh dosa. Bisa jatuh tapi hidup dalam pertobatan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu belum tentu dia jatuh dalam kebal dosa, tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Mari kita disempurnakan dari hari ke hari dengan hidup dalam pertobatan, hidup dalam melakukan firman Tuhan untuk kehendak Tuhan. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada situ berasal dari si jahat. Mari kita melakukan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, ya, dan lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kebenaran firman itu merubah hidup kita. Makin hari makin disempurnakan di dalam Kristus, di dalam proses Tuhan, di dalam seluruh aspek hidup kita, di dalam seluruh kehidupan kita ini. Makin hari makin disempurnakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Lewat Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kepada kita kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita makin hari makin serupa segambar dalam sifat dan karakter Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menyempurnakan hidup kami. Firman Tuhan membuat kami makin hari makin hidup dalam Kristus. Bahkan firman Tuhan Kristus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dalam kasih Kristus dalam hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kristus. Sampai berdoa orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dipulihkan, diberkati. Bahkan juga yang sakit Corona, COVID-19 disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang kurang dicurupkan, bahkan segala apapun perbuatan kami, sediakan yang terbaik buat kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, kepercayaan kami. Kami tidak ragu dan tidak bimbang dalam hal apapun dalam mengiring Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan
dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur. Haleluya.